Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Petrus Pantun SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Papua. Pada kesempatan ini, saya melakukan PPL 1 di SMA Negeri 1 Lombok Selatan. Materi pelajaran, bentuk, struktur, dan klasifikasi virus. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kami dapat berkumpul di tempat ini lagi. Dalam sekarang ini kami akan mengadakan pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Ya Tuhan, berilah kami rahmat-Mu untuk apa yang diberikan oleh guru kami dapat bisa menjawab. Itu saja doa dan permohonan kami ya Tuhan. Nama-Mu kami puji kini dan esok sepanjang segala. Siapa yang tidak hadir? Serangan? Baik, kalian sudah duduk dalam kelompok ya? Beberapa minggu terakhir kita sudah mempelajari materi keanekaragaman. Sebelum masuk ke materi berikutnya, silahkan kalian kembali membaca materi keanekaragaman hayati selama 3 menit. Harus membiasakan diri untuk membaca apa saja. Katakan, saya siap membaca apa saja. Siapa tahu suatu saat bermanfaat. Waktu untuk membaca sudah selesai. Di materi yang terakhir yang kita pelajari itu adalah keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati itu keanekaragaman makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, faktanya dalam kehidupan kita sering kita jumpai bahwa makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu terserang oleh penyakit. Padi di sawah kita lihat sering kena hama beren. Ya. Kemudian baru-baru ini banyak ternak mati karena penyakit. Ada juga yang namanya pandemi COVID-19. Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu disebabkan oleh apa? Angkat tangan. Silakan. Apa? Dengar di belakang. Dengar. Dia jawab apa? Virus. Hari ini kita masuk ke materi tersebut, yakni tentang virus dan peranannya. Jadi tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini, peserta didik melalui studi literatur dapat menjelaskan bentuk, struktur, dan klasifikasi virus. Jadi studi literatur itu maksudnya kalian melakukan eksplorasi atau penelusuran pada sumber referensi bacaan. Misalnya dari buku paket, yang dari internet, dan juga dari bahan bacaan yang akan dibagi. Untuk mengetahui bagaimana bentuk, struktur, dan klasifikasi virus, terdahulu kita menyaksikan video berikut ini. Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat setelah Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama 520 hari sejak resmi diumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Pencapaian hidup ini terjadi setelah Indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan COVID-19. Sebanyak 35.628 orang meninggal pada bulan Juli lalu, atau 35,40% angka kumulatif kasus kematian hingga tanggal 4 Agustus. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah pada Rabu sore menyampaikan, 87% kasus kematian pada bulan Juli berasal dari 10 provinsi. Karena testingnya juga kurang banyak. Kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata
setelah 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat rata-ratanya. Menurut epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Niko Wahyono, data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es. Angka kematian COVID-19 sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi. Bahkan kasus probable kematian COVID-19 yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala COVID-19 atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui PCR disebut 2 kali lipat kasus kematian terkonfirmasi COVID-19. Untuk menurunkan angka kematian kasus COVID-19, pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi yang berdasarkan data DKI Jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari 10 kali lipat. Video yang kalian saksikan itu berisi tentang apa? Virus corona. Ada dampak penyebaran virus corona. Ada berapa jiwa yang korban akibat serangan virus corona? 100 miliar. Tentu kalian penasaran seperti apa sih bentuk, struktur, dan di mana letak penggolongan virus corona tersebut. Iya kan? Ya. Sekarang kalian sudah berada dalam kelompok untuk memahami bentuk, struktur, dan klasifikasi virus corona dan juga virus lainnya. Maka di sini sudah disiapkan LKPD. LKPD ini nanti kalian mengerjakannya. Yang pertama, kalian menyelesaikan LKPD selama 25 menit. Diharapkan waktu yang disediakan ini dapat kalian manfaatkan dengan baik dan dapat menyelesaikan LKPD secara teliti dan benar. Ya, setelah kalian memperhatikan video tadi dan kalian baca secara cermat bahan ajar yang sudah disiapkan. Ya, baca juga literatur lain, lalu jaga setiap langkah pada LKPD. Lalu yang terakhir, presentasi. 25 menit dari sekarang. Itu kan ada beberapa nomor, tinggal ditugaskan setiap anggota kelompok itu menyelesaikan soal nomor berapa. Misalnya satu orang menyelesaikan soal nomor 1. Atau lihat materi yang di kalau di LKPD itu virus corona ya, struktur tubuh virus corona. Setelah kalian dapatkan materinya, jangan membaca materi terus lalu lupa isi LKPD. Sudah disediakan tabel ya, tabel. Virus yang kompleks bakteriophage. Ada struktur kepalanya, ada ekor, ada serat ekor. Di kepala itu ada kapsil, ada asam nukleat. Sudah ya, kelompok 5? Belum? Oke.
Kelompok 5 sudah? Oke, waktunya sudah selesai ya. Saatnya kita presentasi ya. Selama proses presentasi, teman yang ditugaskan untuk presentasi maju ke depan, lalu mempresentasikan hasil pekerjaan. Kemudian teman-teman yang lain boleh bertanya pada teman yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Atau apa yang menyebabkan orang terserang virus corona? Silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Menyebabnya kotoran sehingga dapat mengakibatkan virus. Ya, karena apa tadi? Penyebaran kotoran sehingga orang terserang COVID. Bagaimana jawaban seperti ini? Ada tanggapan dari teman lain? Jadi orang terserang virus corona karena orang tersebut tidak dapat mencegah penyebarannya. Misalnya memakai masker, ya. Sudah itu tidak menjaga jarak, tidak menjaga kebersihan. Sudah itu kontak dengan penderita. Ya. Itu yang memungkinkan orang terserang virus corona. Masih ada? Oh ya, silakan. Bagaimana cara agar menghindari dari virus corona? Ya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk yang bertanya. Gimana cara agar bisa terhindar dari serangan virus corona? Kita harus menaati semua peraturan dari pemerintah, contohnya memakai masker ketika kita pergi kemana saja. Oke, good. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk. Kita berikan aplaus untuk next. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang virus. Dengan saya bilang, saya mempersilakan waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nomor 1, bagaimanakah bentuk tubuh virus corona penyebab pandemi COVID-19? Bentuk tubuh virus corona berbentuk bulat dan menyerupai mahkota. Nomor 2, tentukan nama virus berikut ini. Bentuk virus HIV berbentuk Virus HIV. HIV berbentuk polihedral atau bulat. Bentuk virus Ebola berbentuk pita atau spiral. C. Bentuk virus adenovirus berbentuk polihedral. D. Bentuk virus bakteri opak berbentuk huruf T. E. Bentuk virus Tobacco mosaic virus berbentuk batang. Tobacco mosaic virus. Nomor 3, tuliskan nama-nama bagian virus. Nomor 1 namanya baik. Nomor 2 ini namanya nukleokapsid. Yang ini namanya membran. Yang ini namanya envelop. Yang ini namanya RNA viral genom. RNA ya, atau asam nukleat. Jadi yang di dalam ini asam nukleat. Ya, kelompok 6. Oke, pada kelompok 6 kami misalkan waktu dan Bagaimana bentuk tubuh virus? Bentuk tubuh virus berbentuk bulat dan menyerupai mahkota. Ya, sesuai namanya ya. Corona. Corona itu dari kata Latin artinya mahkota. Ariel, silakan apa virus corona menyebar? Silakan kelompok 2. Bisa melewati udara atau bakteri. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bisa. Kelompok 1. Bantu menjawab. Virus corona dapat menyebar melalui Oh ya, kelompok 5. Sambil berpikir ya, kelompok 1. Silakan bantu menjawab. penularan dapat cuma menyebar dari karena menyebar virus saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Di virus corona dapat menyebar melalui benda-benda yang tidak hygiene atau benda-benda kotor karena droplet itu butiran yang keluar dari tubuh penderita ketika bersin, ada cairan keluar dan terkena pada satu benda tertentu, kemudian ada orang yang menyentuh benda tersebut, kemudian orang tersebut
bisa saja merusak wajah, akhirnya masuk ke saluran pernapasan. Sehingga untuk mencegahnya maka penting pakai masker. Karena virus corona itu dia masuk melalui saluran pernapasan. Sudah ya? Ya, kita beri aplaus untuk ini. Okay, next. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak kami. Oke, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman saya, Rasuli membacakan bagian 1. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nomor 1, bagaimanakah bentuk tubuh virus corona penyebab pandemi COVID-19? Bentuk tubuh virus corona penyebab pandemi COVID-19 adalah menyerupai mahkota atau corona matahari. Nomor 2, tentukan nama bentuk virus berikut ini. Yang pertama, berbentuk bulat, virus HIV berbentuk bulat, virus Ebola berbentuk filamen atau pita, bentuk virus adenovirus berbentuk polyhedra, bentuk virus papilloma berbentuk huruf T, tuberculosis, batak pajak. Yang ini yang namanya SPIC dilamakan dengan S. Yang ini namanya nukleokapsid yang dilamakan dengan N. Nukleokapsid. Yang ini namanya yang dilamakan dengan M. Yang ini namanya envelop yang dilamakan dengan E. Yang ini namanya RNA viral genonik. Ya, dari virus-virus yang ada, mana golongan virus yang termasuk pada kelompok virus DNA? Golongan virus DNA. Yang pertama bakteriofa, yang kedua meningitis virus, yang ketiga hepatitis B, yang keempat adenovirus, yang kelima herpes virus, yang keenam vaksin virus, yang ketujuh papillomavirus, yang kedelapan parvovirus. Sedangkan golongan virus RNA adalah yang pertama CMV, yang ketiga. Setelah saya cermati hasil presentasi kalian, yang lain hampir sama, tetapi kelompok ini tadi nomor 1 bagaimana kalian punya jawaban? Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk tubuh virus corona penyebab pandemi COVID-19? Jawabannya, bentuk virus corona adalah virus memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti batang, bulat, oval, peluru, filamen atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Ini unik. Jadi yang ditanya di sini khusus virus corona, bentuk tubuh virus corona. Coba kelompok lain menjawab bentuk tubuh virus corona. Ya, kelompok ini. Virus corona penyebab pandemi COVID-19 adalah menyerupai mahkota atau corona matahari. Ya. Jadi bentuk tubuh virus corona itu berbentuk bulat dan di sekeliling tubuhnya membentuk struktur seperti mahkota. Kalian punya itu menjawab semua bentuk tubuh virus, semua bentuk tubuh. Nanti diperbaiki ya. Oke, yang kedua. Kelompok lain sama seperti kelompok ini ya. Saya cermati setiap jawaban. Yang berikut untuk tubuh virus berikut ini. Yang pertama A itu virus HIV. Jadi singkat saja berbentuk bulat. Kemudian ada Ebola virus. Dia berbentuk seperti filamen atau pita atau benang. Kemudian adenovirus berbentuk polihedral bersegi banyak. Kemudian bakteriofag. Bakteriofag itu virus yang menyerang bakteri. Salah satu virus yang memiliki struktur tubuh yang kompleks, terdiri dari kepala, leher, ekor, dan serabut ekor serta ada jarum. Di dalam kepala ini diselubungi oleh kapsid. Kemudian di dalamnya itu ada asam nukleat berupa DNA. Yang berikut bentuk tubuh tuberculosis atau CMV. Bentuk batang. Nah, perhatikan struktur tubuh virus corona. Jadi spike yang di luar ini,
atau kalau bahasa Indonesia itu paku. Tapi dalam hal ini karena di dalam sini ada jarum. Jarum itu yang menginfeksi sel inang. Jadi pertama-tama virus ini mendekati sel inang, jarum di sekeliling ini akan menginfeksi ke dalam. Kemudian selubung ini akan berkontraksi ke dalam untuk menginjeksi asam nukleat yang ada di dalam, sehingga asam nukleatnya masuk ke dalam sel inang. Jadi yang pertama itu yang membentuk mahkota ini spike atau jarum, ya. Kalau bahasa dulu spike itu paku, tapi dia membentuk struktur seperti mahkota. Kemudian dua itu nukleokapsid, ya. Kapsid yang membungkus asam nukleat. Kemudian tiga ini apa? Membran. Oke. Membran. Kemudian di luar membran ada envelope. Envelope itu pembungkus. Pembungkus ini berperan penting ketika virus itu berada di luar sel hidup. Dia yang melindungi asam nukleat ini. Karena di luar sel hidup, virus itu hanya berupa partikel, layaknya benda mati. Dia tidak bisa berkembang biak. Jadi virus itu berkembang biak di dalam sel hidup. Kalau di luar sel hidup, dia hanyalah benda mati. Lalu untuk melindungi asam nukleat ini agar tetap aktif, itu manfaat dari envelope itu tadi. Lalu yang nomor 5 ini RNA. Virus corona mengandung asam nukleat berupa RNA. Bakteriofag tadi mengandung asam nukleat berupa DNA. Jadi virus itu dia mengandung asam nukleat DNA saja atau RNA saja. Yang terakhir pengelompokan virus. Ini benar semua tadi ya? Yang masuk dalam kelompok virus RNA. Kelompok 6 yang masuk dalam kelompok virus RNA. HIV, DMV, H5N1, rubella virus, hepatitis C, SARS virus, rabies virus, poliovirus. Yang termasuk virus DNA. Adenovirus, herpes virus, papavirus, pox virus, adenovirus, parvovirus, hepatitis B, papillomavirus, measles virus. Jadi virus itu dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleat. Di dalam tubuh virus hanya terdapat satu saja asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Kalau tubuh kita di samping ada DNA, ada juga RNA. Penjelasan tadi sekaligus memperbaiki LKPD yang kalian kerjakan. Saya memperhatikan bahwa yang berbeda dengan yang lainnya itu hanya kelompok 4 pada nomor 1. Sekarang kita coba menyimpulkan materi hari ini. Kalian menyimpulkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Jadi acuannya lihat di tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengerjakan LKPD, setelah kalian menyaksikan video, sudah itu menelusuri beberapa literatur, maka kalian harus mampu menjelaskan bentuk, struktur, dan pengelompokan. Bagaimanakah bentuk tubuh virus? Bola, batang, pita, Oke. Jadi bentuk tubuh virus itu bervariasi. Ada yang berbentuk bola seperti contohnya virus HIV. Ada yang berbentuk pita, contohnya virus Ebola. Ada yang berbentuk filamen polihedral, contohnya adenovirus. Ada yang berbentuk huruf T, contohnya ada yang berbentuk batang, contohnya TMP. Jadi bentuk tubuh
virus itu bervariasi. Lalu, bagaimana struktur tubuh virus? Untuk struktur tubuh virus yang kompleks, seperti bakteriofag, itu terdiri dari kepala, leher, ekor. Pada bagian kepala ada kapsid. Saya gambar ya. Saya gambarkan. Ini kepala. Terdiri atas kapsid, asam nukleat. Kemudian ada leher. Ada ekor. Ada ekor, serabut ekor, jarum, lempeng dasar, jarum penusuk. Kapsid itu selubung protein. Kapsid itu adalah selubung protein. Yang berikut klasifikasi virus atau pengelompokan virus. Ada yang bisa simpulkan? Virus itu dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Ya, berdasarkan kandungan asam nukleat. Sehingga kita kenal yang namanya kelompok virus apa? DNA. Kelompok virus DNA, RNA. Ada yang dapat menyebutkan beberapa contoh virus DNA? Beberapa contoh virus DNA. Bakteriofag, ya. Contoh kelompok virus RNA. Kelompok ini. Contoh kelompok virus RNA. Sebutkan 3 contoh. Suara kuat dan topang dagu. Topang dagu itu orang tidak berguna. TMV, HIV, Oke, ya. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, coba kalian menyelesaikan beberapa soal berikut ini. Berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus hepatitis B dan hepatitis C dapat digolongkan ke dalam virus titik-titik. Sudah? Sudah, oke. Yang kedua, buatlah gambar struktur tubuh virus bakteriofag lengkap dengan bagiannya masing-masing. Yang terakhir, virus Ebola dan virus HIV memiliki bentuk tubuh titik-titik. Virus Ebola bentuk tubuhnya apa? Virus HIV bentuk tubuhnya apa? Ada 2. Mereka yang tepat waktu. Selanjutnya isi format refleksi ya. Silakan. Ya, silakan. Ketika pada poin 1 menjawab ya, tulislah pada bagian ini kendala apa saja yang Anda hadapi. Tapi kalau tidak, berarti tidak perlu diisi. Dipelajari tadi bentuk, struktur, dan klasifikasi. Yang belum dipahami itu poin 4. Yang belum dipahami yang mana dari 3 materi tadi. Kemudian apa saran Anda untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Di hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk di materi reproduksi atau perkembangbiakan virus. Dia pulang ke rumah,
baca kembali materi yang sudah dipelajari. Bahan bacaan saya tinggalkan untuk kalian ya.